Assalamualaikum sahabat. Ayo subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Febriana dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Manajemen. Sebelum kita melanjutkan membahas soal-soal tersebut, mari kita mengetahui terlebih dahulu apa itu keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar, jika suatu pasar berada dalam keseimbangan apabila jumlah barang yang diminta di pasar tersebut sama dengan jumlah yang ditawarkan secara matematis dan secara grafis ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan QS pada perpotongan kurva permintaan dan kurva penawaran. Nah, berikut ini adalah rumus mengenai keseimbangan pasar, antara lain QD adalah jumlah permintaan, sedangkan QS adalah jumlah penawaran, E adalah titik keseimbangan, PE adalah jumlah keseimbangan, sedangkan QE adalah jumlah keseimbangan. Nah, dari soal yang pertama yang ditanyakan adalah berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan. Cara penyelesaiannya adalah diketahui dulu P sama dengan 10 min Q dan P sama dengan 2 plus 0,5 Q. Cara penyelesaiannya adalah dengan rumus QD sama dengan QS. 10 min Q sama dengan 2 plus 0,5 Q. Kita turunkan lagi, 10 dikurang 2 sama dengan Q plus atau tambah 0,5 Q, yaitu, dan kita turunkan jadi 10 dikurang 2 sama dengan 8, sedangkan Q ditambah 0,5 adalah 1,5 Q. Diturunkan lagi jadi Q adalah sama dengan 5 karena 8 dibagi 1,5 Q. Nah, sedangkan kita cari PI nya adalah P sama dengan 10 min Q, jadi diturunkan P sama dengan 10 kurang 5, jadi hasilnya adalah 5. Dan ini adalah grafik tersebut yang sudah saya buatkan. Jadi kita buatkan grafik tersebut dan kita sudah diketahui hasil dari harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan tersebut, yakni harga keseimbangan tersebut adalah 5 dan jumlah keseimbangan tersebut adalah 5. Lalu kita buat garis tersebut. Pada soal nomor 3, yaitu diketahui fungsi permintaan adalah P sama dengan 12 min 2Q, fungsi penawaran P sama dengan 3 plus Q. Begitupun dengan permintaan pengenakan pajak personal sebesar 25%, maka ditentukan satu keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pasar ada pajak. Nah, kedua, besarnya pajak per unit yang ditanggung produsen dan konsumen, dan yang ketiga, total pajak yang ditanggung produsen dan konsumen. 4, total pajak yang diterima pemerintah, dan yang kelima, gambarlah grafiknya. Cara penyelesaiannya adalah satu keseimbangan pasar sesudah dan sebelum pasar pajak. Nah, sebelumnya sudah kita ketahui, yaitu PS sama dengan 7 dan QE sama dengan 7. Dan yang kedua, besarnya pajak per unit yang ditanggung produsen dan konsumen sesudah pajak. Maka cara penyelesaiannya adalah P sama dengan 12 min 2Q. Sebelumnya kita rubah menjadi 12 min P. Dan sebelumnya kita rubah dulu pajak tersebut 25%, kita desimalkan menjadi 0,25. Dan selanjutnya adalah P sama dengan 3 tambah Q tambah 0,25 sama dengan
hasilnya 3,25. Dan selanjutnya kita pakaikan rumus PD sama dengan PS. Jadi 12 min 2Q sama dengan 3 plus 0,25 Q. Lalu kita pindahkan, yaitu min 2Q ditambah 0,25 Q sama dengan min 2,25 Q. Dan sama dengan 12 kurang 3 sama dengan min 9. Nah, jadi Q-nya adalah 3. PD sama dengan 12 dikurang 2 dikali 3. Diturunkan lagi. PD sama dengan 12 dikurang 6 sama dengan 6. Jadi sesudah pajak adalah 12 min 2Q sama dengan 3,25 tambah Q. Jadi kita turunkan menjadi 12 dikurang 2Q, hasilnya min 3Q. Sedangkan 3,25 tambah Q hasilnya adalah min 8,75. Selanjutnya min 3Q dibagi min 8,75 hasilnya adalah 2,9. Sedangkan PD-nya adalah sama dengan 12 dikurang 2 dikali 3. Dan turunkan menjadi 12 dikurang 5,8 yang hasilnya tadi dari min 2 dikali 2,9. Jadi PD sama dengan 12 dikurang 5,8 sama dengan hasilnya adalah 6,2. Sedangkan konsumen TK ada sama dengan PE dikurang P sama dengan 6,2 dikurang 6 sama dengan 0,2. Sedangkan konsumen TP adalah sama dengan T dikurang TK, yaitu 0,25 dikurang 0,2 sama dengan 0,25, dan hasilnya tersebut. Sedangkan total pajak yang ditanggung konsumen dan produsen adalah konsumen TK, yaitu QE dikali TK sama dengan 2,9 dikali 0,2 yang hasilnya adalah 0,258. Sedangkan konsumen TP adalah QE kali TP sama dengan 2,9 dikali 0,05 yang hasilnya adalah 0,145. Dan sedangkan total pajak yang diterima pemerintah adalah T sama dengan QE dikali T, yaitu 2,9 dikali 0,25 sama dengan 0,725. Nah, berikut ini adalah grafiknya. Setelah itu kita gambarkan pada garis lurus yang terletak di garis P, sedangkan garis sejajar terletak di Q. Setelah itu kita tulis jumlah yang sudah kita ketahui, yaitu 6,2 yang terletak di garis P dan 2,9 di garis Q. Sebelum kita membahas soal yang ketiga, mari kita ketahui dulu keseimbangan ekonomi tersebut. Keseimbangan ekonomi 4 sektor. Keseimbangan ekonomi akan tercapai apabila aggregate supply atau AS sama dengan aggregate demand atau AD, atau yang dituliskan AS sama dengan AD. AS merupakan keseluruhan produk nasional yang siap untuk ditawarkan kepada masyarakat, sedangkan AD merupakan keseluruhan pengeluaran masyarakat untuk meminta produk nasional yang terdiri dari C, I, G, dan X. Keseimbangan perekonomian 4 sektor dapat dilakukan dengan 2 pendekatan, yaitu pendekatan pengeluaran
agregat dan penawaran agregat atau sama dengan pengeluaran agregat. Yang dirumuskannya adalah Y tambah M sama dengan C tambah I tambah G tambah Y. Sedangkan Y sama dengan C tambah I tambah G tambah Y dikurang M. Yang kedua adalah pendekatan kebocoran atau suntikan, yaitu S tambah T tambah M sama dengan I tambah G tambah Y. Nah, kita balik lagi di soal nomor 3, yaitu diketahui C sama dengan 300 tambah 0,60 YD, sedangkan I sama dengan 150 tambah 0,15 Y, dan G adalah 400, sedangkan T adalah 300. Yang ditanyakan adalah hitunglah tingkat keseimbangan pendapat keseluruhan dalam perekonomian, berapa besar belanja konsumsi, berapa besar nilai investasi, dan gambarlah tingkat keseimbangan dalam suatu diagram. Dan cara penyelesaiannya adalah diketahui C sama dengan 300 tambah 0,60 Y, I sama dengan 150 tambah 0,15 Y, sedangkan G adalah 400 dan T adalah 300. Nah, dicari keseimbangan pendapat keseluruhan, yaitu Y sama dengan AE atau Y sama dengan C tambah I tambah G yang sudah kita terangkan sebelumnya. Jadi Y sama dengan 300 tambah 0,60 Y dan ditambah 150 tambah 0,15 Y tutup kurung tambah 400. Kita turunkan menjadi Y sama dengan 300 tambah 0,60 buka kurung Y dikurang T tutup kurung sama dengan buka kurung 150 ditambah 0,15 tutup kurung ditambah 400. Diturunkan menjadi Y sama dengan buka kurung 300 tambah 0,60 buka kurung Y dikurang 300 tutup kurung tambah buka kurung 100 tambah 0,2 Y tutup kurung ditambah 400. Diturunkan menjadi Y sama dengan buka kurung 480 ditambah 500,2 tutup kurung, dan hasilnya adalah Y sama dengan 980,2. Selanjutnya adalah cara penyelesaian belanja konsumsi keseluruhan, yaitu C sama dengan 300 ditambah 0,60 buka kurung Y dikurang T tutup kurung. Diturunkan menjadi Y sama dengan 300 ditambah 0,60 buka kurung 980,2 dikurang 300 tutup kurung. Jadi hasilnya adalah C sama dengan 300 ditambah 48,12 dan hasilnya adalah C sama dengan 708,12. Berikut ini adalah penyelesaian belanja investasi, yaitu I sama dengan 150 ditambah 0,15 Y. Hasilnya adalah I sama dengan 150 ditambah 106,218. Jadi hasilnya adalah I sama dengan 256,218. Berikut ini adalah gambar diagram tersebut. Lalu kita tuliskan garis lurus pada titik P dan kita tulis garis sejajar pada titik Q. Selanjutnya yaitu kita tuliskan hasil yang sudah kita ketahui, antara lain demikianlah apa yang saya terangkan dan jelaskan, semoga bermanfaat kepada
kepada kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.